Saya sangat bersyukur di sini ada hampir 30 ormas yang menyatakan menolak PBBR. Di mana mau ini bijak? Di situ. Daya Kameng. Daya Kameng. Daya Kameng. Daya Kalteng satu komando. Daya Kalteng satu komando. Daya Kalteng satu komando. Dan ini sebagai kilas balik dalam suatu perjalanan tentang bagaimana keberadaan ormas-ormas maupun ormas lokal maupun ormas non lokal seperti paguyuban, teman-teman dari paguyuban untuk kita bisa melihat bahwa di tanah kita di Kalimantan Tengah ini ada budaya-budaya lokal kita yang memang harus kita lestarikan dan kita jaga. Nah, yang saya lihat terkait dengan apa yang sudah beredar di dalam sebulan ini, mungkin ada yang pro dan kontra terkait dengan keberadaan ormas TBBR yang membuat ada polisi ormas yang melakukan aksi damai. Nah, secara kasat mata mungkin teman-teman menganggap itu adalah tidak baik ataupun sesuatu yang tidak pas. Itu ya wajar pemikiran teman-teman seperti itu. Tapi ada hal yang kita ingin sampaikan, kita ingin edukasi adalah ada beberapa hal yang harus diperbaiki, ada beberapa hal yang harus dibenahi dalam kita menjaga suatu budaya, dalam menjaga suatu kearifan lokal. Karena yang kita lihat, jadi mungkin teman-teman berpikir ini adalah persaingan ataupun pertikaian antara organisasi, terutama yang muncul sekarang ini antara Pordayak dan TBBR, antara Jilah dan Bambang Irawan. Tidak sekecil itu sebenarnya masalahnya. Masih sangat besar lagi masalahnya, yaitu adanya perubahan nilai-nilai budaya kita yang ada di Kalimantan Tengah. Karena kami menganggap, saya merasa bahwa keberadaan teman-teman itu adalah ekspansi. Kalau bagi saya kasarnya, menjajah budaya, ataupun boleh dikatakan masuk ke dalam dengan melunturkan nilai-nilai budaya yang ada. Ada tiga hal yang sangat prinsip sebenarnya mengenai adat, budaya, dan religi yang memang yang diekspansi ataupun yang yang dijajah, banyak bahasa kerennya dijajah. Pertikaian ini menurut saya bukan masalah soal bahwa orang Dayak itu harus bersatu, betul harus bersatu, tapi tidak bisa menyatukan adat, budaya, dan religi yang ada. Saya yakin itu teman-teman sepakat. Teman-teman mungkin tahu bahwa Dayak itu dengan 400 suku-sukunya ini mempunyai adat yang beda, budaya yang beda, dan religi yang beda. Saya yakin teman-teman akan memahami itu. Nah, yang ingin kita luruskan adalah bagaimana keberadaan ini ayo kita benahi. Karena bagi saya, kesalahan teman-teman TBBR adalah dosa saya sebagai orang Dayak. Itu kalau bagi saya. Bagaimana kesalahan itu ayo kita benahi, ayo kita selesaikan dengan adat dan beradab. Ayo kita selesaikan dengan sehingga yang mau kita lakukan adalah ayo kita sidang adat. Kita orang beradat, ayo kita sidang adat. Karena disitulah kita bisa mensepakati ataupun bisa memutuskan oleh damang-damang untuk bisa memutuskan suatu keputusan yang final dan mengikat yang ditaati oleh semua pihak. Keputusan ini adalah kami harap pada suatu fatwa yang untuk mengatur regulasi aturan-aturan yang untuk bisa kita bersama hidup berdampingan terus untuk melakukan adat dan budaya kita. Nah, itu yang telah dilakukan.
saya hari ini dipanggil oleh Diskrimsus jam 9 tadi, tapi saya minta waktu karena saya baru datang dari Kuala Lumpur, saya minta waktu besok. Teman-teman TPBM melaporkan saya dan beberapa teman-teman untuk diminta klarifikasi terhadap laporan mereka tentang pencemaran nama baik. Saya sebagai warga negara Indonesia, saya taat itu, saya hadir. Cuma tadi nggak bisa hadir karena saya baru datang dari Bogor. Saya bilang ada giat di pagi ini. Saya minta kelonggaran untuk besok, dan penyidiknya sepakat bahwa pemeriksaannya ataupun klarifikasinya itu besok. Yang mereka sampaikan adalah mengenai pencemaran nama baik, undang-undang ITE. Tapi itu nggak masalah, kita ikuti. Nah, saya harapkan juga apa yang kita lakukan untuk mentaati aturan hukum negara, teman-teman TPBM juga harus mentaati apa yang seandainya dilakukan sidang adat. Kalau mereka beradat, mereka harus ikut sidang adat. Kami belum melaporkan teman-teman TPBM itu ke ranah hukum karena kami merasa ini adalah ranahnya adat, ini adalah ranahnya lokal, budaya, kebiasaan kita. Jadi kami ingin mengajukan ke MADN untuk dilakukan difasilitasi untuk melakukan sidang adat ke depannya nanti. Bisa kami laporkan balik, bisa secara hukum, tapi menurut saya banyak kok data fakta mereka yang itu, tapi kami belum ada kesepakatan dari koalisi untuk melaporkan itu. Yang jelas teman-teman terutama di ormas-ormas kebangsaan untuk bisa melihat dengan lebih terbuka menurut saya dari berbagai aspek dilihat. Mungkin dari kalau aspek satu agak berat sebelah, ya aspek yang lain. Tapi yang saya tegaskan adalah ini bukan persaingan ormas, ini bukan soal eksistensi ormas, tapi ini berkaitan dengan adat dan budaya lokal. Jangankan di antara Kalbar dan Kalteng, di Kalteng aja Dayak itu dari beda-beda sungai aja, kumpul gongnya aja beda. Bahasa tawurnya orang Dayak ini, bahasa anunya, sangiangnya juga udah beda. Apalagi ada budaya memasang suatu patung yang kita Dayak sini tidak kenal, kan gitu. Nah, kalau saya pikir mereka memasang patung di sini dengan falsafah, filosofi, literatur mereka bahwa patung itu adalah menghormati leluhur mereka dan menyatakan itu wilayah kekuasaan, nah itu sangat salah. Kalau saya berpikir, kenapa pasang petahu kita yang di kampung-kampung itu saya pasang di depannya rumah Jila, ngerti nggak dia? Pasti dia protes. Apa maksudnya pasang petahu di sini? Saya tidak kenal. Demikian juga kita, demikian juga saya. Apa arti pangtak ini? Saya tidak tahu. Pasang petahu kita adalah penjaga lewu. Kalau saya pasang petahu itu dipasang di Kanayan sana, Dayak Kanayan pasti akan protes. Mereka nggak kenal itu. Apa maksudnya pasang petahu ada di tempat saya? Demikian juga kita sejarawannya. Kenapa ada pantak juga ada di tempat kita? Mungkin itu sebagai salah satu gambaran apa yang dilakukan. Minta maaf atas waktunya. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih teman-teman dari koalisi, dari ormas kebangsaan bisa hadir di sini untuk bisa kita sama-sama diskusi lah. Saya tidak merasa paling benar, tapi tolong ayo kasih masukan dan koreksi kita untuk ke depan. Saya setuju karena Bang Koseng yang sempat saya dengar bahwa ini bukan soal salah dan benar, tapi etis dan tidak etis. Saya sepakat itu. Saya dengar dari Bang Koseng hari ini. Luar biasa. Terima kasih teman-teman. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan ini closing statement dari Ketua Fordayak yang dimana beliau juga sangat getol dengan kasus yang terjadi, dan juga kabar yang beredar beliau dilaporkan ya. Tapi karena beliau merasa saya warga negara yang taat akan hukum, saya datang. Yang pertama ini Bambang Irawan ya, beliau adalah Ketua Fordayak Provinsi Kalimantan Tengah. Yang mau kita pertanyakan satu, bagaimana pendapat Kanda sendiri dengan kegiatan dari Hasupah Hasundau ini. Terus yang kedua,
mengingat kasus mengingat polemik yang terjadi antara ormas Dayak dengan ormas TBBR ini sudah sampai ke tingkat MADN. Nah, harapan Kanda sendiri terhadap MADN dengan konflik yang terjadi ini apa? Silakan. Oke. Singkat saja. Ya. Terima kasih terkait dengan kegiatan Hasupah Sundau yang dilakukan pada hari ini. Saya pribadi mengucapkan terima kasih, apresiasi terhadap koalisi ormas-ormas yang ada di Kalimantan Tengah dan juga ormas-ormas kebangsaan yang juga hadir pada hari ini dan juga berkontribusi memberikan secara swadaya agar pelaksanaan ini bisa terlaksana. Demikian juga saya mengucapkan terima kasih juga terhadap beberapa narasumber sentral, tokoh-tokoh Kalimantan Tengah yang hadir memberikan pendapatnya, memberikan masukannya dan memberikan saran dan pendapatnya pada acara Hasupah Sundau ini. Kegiatan ini saya kebetulan dipercayakan sebagai sekretaris Panwak ini, bahwa ini adalah kegiatan yang menurut saya sangat baik. Apresiasi juga dari beberapa tokoh mengucapkan ini, dan juga ini adalah swadaya yang luar biasa dari ormas-ormas kebangsaan dan ormas-ormas koalisi Dayak itu sendiri. Nanti hasilnya teman-teman sudah bisa lihat live-nya di YouTube, nanti akan teman-teman share. Nah, terkait dengan TBBR, sebagai orang Dayak dan juga sebagai ketua ormas, saya tegaskan sekali lagi, ini bukan pertentangan ataupun perselisihan antara saya secara pribadi dengan Jila ataupun organisasi saya Dayak dengan TBBR. Itu tidak ada. Yang ada adalah sesuatu yang lebih besar, lebih mendasar, yaitu tentang adanya penjajahan budaya. Kalteng memiliki adat budaya sendiri. TBBR mungkin dengan kiblatnya ke Kanayan atau mungkin dengan suku Dayak di Kalbar tentu mempunyai adat dan budaya sendiri. Dengan keberadaan teman-teman di sini yang menginvasi, menjajah adat budaya, itu sangat tidak dibenarkan. Itu ada ketersinggungan. Buat Abu Yunus, buat Jila, ingat itu, ada ketersinggungan budaya di sini. Itu yang mendasar. Tidak bisa Anda dengan mengatakan bersatu, tapi Anda menjajah budaya lokal yang ada. Tidak bisa. Kita akan berseberangan di sini. Nah, dan juga ini harus dibenahi. Ini harus kita lakukan penyelesaian. Secara organisasi dan secara koalisi kita dorong ini adalah adanya sidang adat, peradilan adat, letmantir yang kita lakukan. Nah, terkait dengan TBBR mau hadir atau tidak, ya terserah. Tapi apabila Anda tidak mengikuti proses ini, pertanyaan mendasar saya, siapa yang beradat dan siapa yang tidak beradat? Di saat Anda berteriak-teriak tentang adat budaya, di saat Anda berteriak-teriak tentang ini adalah adat Dayak, ini adalah adat Dayak, tapi pada saat Anda tidak mengikuti proses adat ini, proses sidang ini, saya katakan Anda tidak beradat. Jangan, jadi karena ini itu yang mendasar. Karena disitulah kita akan membuka di mana hal-hal yang ketersinggungan ini ada antara koalisi ormas dengan masyarakat Dayak di sini dengan keberadaan teman-teman TBBR di sini. Itu yang sangat mendasar. Dan terus tadi saya ada lihat bahwa di YouTube bahwa MADN menyampaikan bahwa itu tidak bisa diproses, terserah. Bahwa teman-teman ingin memprosesnya secara hukum negara. Ya, saya siap, tidak masalah. Kebetulan juga kemarin saya sudah dapat surat untuk klarifikasi tentang laporan teman-teman di hukum negara.
saya akan hadir bro. Saya tidak takut, saya ini warga negara yang baik. Ini saya menunjukkan kepada kalian bahwa saya ini warga negara yang baik dan juga saya ini warga negara Dayak yang berani. Saya akan hadir, menghadiri undangan tersebut. Tapi jangan salah, apabila nanti itu tidak memenuhi unsur, boleh dong saya melaporkan Anda kembali. Oh, ya, saya belum pernah melapor ya. Boleh dong saya melapor balik, kan gitu. Banyak data dan fakta yang bisa kita sampaikan, kita beberkan di hukum negara. Kalau kita mau berpolemik, ayo, saya siap. Nah, itu yang bisa mungkin saya sampaikan buat Agustinus, buat Jila, kita sama-sama Dayak. Slogan Anda Dayak Bersatu saya sepakat. Tapi janganlah dengan slogan Dayak Bersatu Anda mencampur baurkan adat, budaya, dan religi yang ada di lokal. Sama halnya apabila saya membawa Dayak saya, Dayak Ngaju saya, adat Dayak Ngaju saya, budaya Dayak Ngaju saya, religi Dayak Ngaju saya bawa ke tempat Anda juga pasti akan bingung, Anda juga pasti akan ada ketersinggungan di situ. Anda pasti akan merasa bahwa ini bukan adat budaya Anda. Itulah, coba Anda bayangkan seperti itu. Itulah yang Anda lakukan di sini. Itulah yang Anda lakukan di sini. Coba Anda bayangkan kalau seandainya saya, Dayak Ngaju, melakukan adat budaya dan ritual saya, religi saya di tempat Anda menerima itu. Saya yakin Anda tidak akan menerima, karena itu bukan adat budaya leluhur Anda. Nah, itulah yang ada ketersinggungan di sini. Di peradilan ada sidang adat, ayo. Di sini kita akan buka, di situ akan ada penjelasan, di situ akan ada putusannya yang harus dihormati semua pihak. Nah, satu hal lagi buat Pak Hari Kujila dan Agustinus. Saya pernah mendengar bahwa Anda ingin menjadikan Dayak itu pintar, Dayak itu maju. Satu hal yang paling prinsip menurut saya, ayo kita sama-sama pikirkan generasi kita untuk lebih baik, untuk lebih maju. Satu hal yang simpel aja, tolong kalian batasi orang-orang dari segi umur untuk menjadi anggota kalian. Karena apa? Apabila orang di bawah umur Anda masukkan ke anggota Anda, terus Anda berikan pengajaran, Anda berikan logo-logo, simbol-simbol Dayak di tubuh mereka. Apakah mereka sudah siap atau mereka sudah stabil? Yang mendasar adalah ada 35 sekolah kedinasan yang ada di Indonesia ini. Yang sekolah gratis, yang pendidikannya gratis, asrama gratis, dan nanti dia setelah lulus dia akan mendapat pekerjaan sesuai dengan bidang dia di 35 sekolah kedinasan. Sekolah kedinasan ini adalah lanjutan dari lulusan SMA. Saya mau generasi muda kita, orang-orang Dayak kita untuk bisa mengambil peran dan mengambil posisi ini. Akabri, Akpol, sekolah maritim, sekolah perikanan, banyak sekali itu sekolah kedinasan yang mempersiapkan generasi-generasi muda untuk lebih baik. Tapi satu hal yang prinsip, bro, persyaratan utama untuk masuk ke situ adalah tidak boleh memiliki tato. Tolong, jangan hambat masa depan kita Dayak, anak-anak Dayak kita. Pokoknya yang masih SMP, SMA, dan masih kuliah itu tolong, jangan ajarkan yang hal-hal seperti itu. Kita mau masa depan anak-anak Dayak kita lebih baik. Salah satu jalurnya adalah mereka masuk ke sekolah kedinasan. Mereka di situ dapat pendidikan gratis, asrama gratis, bahkan nanti setelah selesai mereka akan mendapatkan pekerjaan. Tapi apabila dengan tato di badan, usia mereka masih SMP, SMA, udah ditolak. Kasihan generasi muda kita. Berarti slogan Anda yang menginginkan kita ini anak-anak Dayak yang pintar, anak-anak Dayak yang maju, itu bullshit saja. Tapi itu semakin memperbodohkan masyarakat kita, memperbodohkan anak-anak Dayak kita. 5 tahun, 10 tahun lagi jadi apa mereka? Karena mereka sudah terhalang untuk masuk pendidikan, untuk mendapatkan sekolah gratis, untuk mendapatkan fasilitas gratis, karena gugur gara-gara hanya sebuah tato.
Saya orang Dayak, saya suka dengan Papa. Tapi untuk generasi-generasi kita tolong dipilah, harus ada umurnya. Di atas 21 silahkan, di bawah 21 jangan. Karena kita ingin masyarakat Dayak, anak-anak generasi Dayak itu menjadi lebih baik. Itu masukan saya buat Anda. Mungkin itu aja. Terima kasih. Salam hormat saya terhadap teman-teman yang telah bersusah payah melakukan kegiatan ini pada hari ini Asik Pasar Baru. Terima kasih, selamat siang.